Oke, cukup banyak pertanyaan tentang mengapa belum muncul konfirmasi kesediaan padahal sudah lulus seleksi akademik. Nah, ini akan kita bahas secara fakta, logika, dan seperti apa konfirmasi kejelasan dari pihak Kemdikbud. Nah, ini nih yang perlu disyukuri untuk semua rekan-rekan guru. Ketika ada lulus seleksi akademik dan juga ada konfirmasi kesediaan. Nah, ini alhamdulillah sekali. Ini berangkat, ini pasti ya berangkat. Jadi ketika di sini nanti Bapak Ibu tinggal klik OK. Oke, dan bismillah berangkat PPG tahun ini dan semoga sertifikasi di tahun selanjutnya. Dapat duit itu ya. Nikmat sekali Bapak Ibu ya bisa menikmati hasil sertifikasi itu. Ya bisa buat biaya hidup lah, tambahan biaya hidup. Oke. Sekarang kita ambil fakta di sini nih. Yang lulus PPG, yang lulus seleksi akademik itu hanya 125.610. Ini dari surat ini langsung ya. Dari surat GTK langsung dari pusat dari Kemendikbudristek. Nah, sekarang yang lulus hanya 125.610. Ini yang lulus seleksi akademik. Sekarang kita lihat kuota PPG. Nah, ternyata di sini menurut ini akan ada penjelasan selanjutnya dan langsung ada kabar resmi. Nah, ternyata yang dipanggil seleksi akademik itu adalah yang di sini nih. 40.000 ini 40.000 kategori 1. Ya, 40.000 ini di TMT yang di bawah 2015. Dan ini mundur ya Bapak Ibu, sebenarnya ini enggak Maret lagi, ini adalah Juni. Ini Juni ya. Bukan Juni sih, Juli ya. Sudah di sini nanti mundur-mundur 3 bulan, nanti pelaksanaannya 1 2 3 bulan. Nanti mungkin di sini ada UP ya, UP. Biasanya begitu sih. Gitu ya. Kemudian yang ini bagaimana? Yang ini harus menunggu. Oke. Gitu. Jadi yang dipanggil adalah yang dapat kuota 40.000 peserta berdasarkan sebenarnya ada kriteria-kriteria di slide sebelum ini sebenarnya. Ini saya ambil di tentang pelaksanaan PPG tahun 2022. Oke, next. Baik, yang lulus adalah 125.610, yang konfirmasi kesediaan adalah 40 ribuan, maka sisanya sekitar sekian. Jelas ini harus menunggu ya, menunggu sesuai dengan antrean. Yang belum notifikasi menunggu ya. Saran saya menunggu dan terus memantau. Kenapa? Ini nih. Kasus di tahun 2017 sampai 2021. Ini ada teman dipanggil angkatan 1 dan juga ada teman yang dipanggil angkatan 2. Nah gini, masalahnya nih kalau kita masuk di angkatan 1, kita nggak yes ya, kita nggak klik konfirmasi kesediaan yes, maka kita nggak akan mungkin dipanggil di angkatan 2, angkatan 3 ataupun angkatan 4, nggak akan. Ini sudah ada contoh kasus teman saya sendiri di angkatan 2 dipanggil, ternyata dia nggak masuk angkatan 3, nggak masuk angkatan 4, tapi angkatan sesudahnya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan memantau akun SIM PKB-nya seminggu sekali atau terus pantau SIM PPG ya. Akun PPG Kemendikbud itu terus dipantau ya. Kalau sudah dapat seleksi. Memang ini banyak ujian ya, dari mental, pikiran, psikis. Nanti ada kuota, sinyal dan macam-macam. Ini ujian PPG itu benar-benar menguras pikiran dan tenaga Bapak Ibu. Oke gitu. Jadi saran saya kalau nggak dipanggil di angkatan 1, terus pantau hingga angkatan 2. Terus pantau, jangan bosan untuk memantau. Seminggu sekali, entah 2 minggu sekali, itu terus dipantau. Terus saling menguatkan di antara rekan satu dan yang lainnya. Baik, ini pada kasus 2017 sampai 2021 terbuang di tahun sesudahnya. Jadi ini dulu saya ya, ini kasus saya, bismillah, ini saya sendiri. Saya itu PPG harusnya berangkat 2018. Kemudian karena saya nggak punya GTY ya, saya nggak punya namanya GTY, guru tetap yayasan, itu saya nggak bisa berangkat. Akhirnya 2019 nggak bisa berangkat lagi. 2020 nggak punya GTY lagi gitu. Terus baru bisa punya GTY di tahun 2021. Dan ternyata di tahun 2021 ini
2021 ini minta apa? GTY-nya umurnya 2 tahun. 2 tahun. Akhirnya dengan berbagai macam cara itu saya bisa mendapatkan ini dan alhamdulillah bisa berangkat di tahun 2021. Tapi alhamdulillah jika kita itu terlempar di tahun sesudahnya, itu sangat alhamdulillah. Ada juga teman saya setelah 1 tahun itu nggak konfirmasi kesediaan, nggak ada laporan kemana-mana, dia diem karena nggak punya GTY atau ada masalah atau apa saya lupa. Dia di tahun sesudahnya itu nggak kepanggil, Bapak Ibu. Entah terhapus dari sistem apa dimakan virus, kita nggak tahu. Nah itu nanti yang jadi masalah. Makanya saya sangat berharap ketika sudah lolos seleksi akademik, Bapak Ibu nggak bosan-bosan cek SIM PKB. Ya, ini tolong cek ya, cek SIM PKB, SIM PKB ya. Ini cek, ya ini cek terus. Karena apa? Ini nih ada teman saya lagi nih. Ini waktu itu tahun 2021 saya umumkan di grup, ayo cek lagi siapa yang sudah lolos seleksi akademik, lolos pretest dulu namanya ya. Ternyata teman saya itu lolos di angkatan 2 tahun 2021. Teman saya lolos di angkatan 2 tahun 2021. Tapi dia nggak konfirmasi kesediaan. Bayangkan ya, kalau nggak lolos tahun 2021, maka yang akan dilakukan apa untuk bisa lolos PPG? Tes lagi di aturan selanjutnya. Jadi dia nggak berangkat tahun 2021 dan dia tes lagi di tahun 2022. Dan apesnya lagi dia nggak lulus seleksi akademik PPG. Bayangkan itu ya. Sudah dinanti-nanti keluarga, anak gitu. Sudah dinanti-nanti dompet, uang sertifikasinya, akhirnya nggak jadi. Jadi Bapak Ibu mohon ya cek terus ya, cek terus. Apalagi bagi guru swasta atau guru honorer ini, aduh, uang sertifikasi itu ya apa ya kita bisa sedikit bernafas lega gitu. Nah ini beberapa rangkuman dan beberapa grup Telegram yang menguatkan pendapat saya. Sebenarnya saya ngambil dari ini sih, bukan menguatkan pendapat saya gitu. Peserta kategori 1 TMT di bawah 2015 dan MAK Desember 2015, kategori 2 TMT 2016 ke atas. Jadi yang terpanggil nanti ini dulu. Data TMT berdasarkan penarikan data dari Dapodik. Bagi yang sudah lulus, ada notif lulus akademik tapi belum ada notif kesediaan, silakan cek secara berkala SIM PKB-nya sampai tanggal 10 Juli. Apabila sampai tanggal tersebut belum ada, berarti belum terplotting ke kuota 40.000 peserta. Silakan tunggu sampai terplotting dan tidak harus ikut pretest lagi. Serta menurut narasumber semoga ada penambahan kuota sehingga yang sudah ada notif lulus akademik bisa terplotting dan terpanggil dengan pesertanya 40.000. Oke, jadi yang terpanggil, yang dapat notifikasi adalah hanya yang 40.000. Untuk yang masuk ke kategori 2, tunggu hingga semua proses kategori 1 selesai. Dan sampai sekarang belum ada jadwal apapun untuk kategori 2. Kategori 2 ini yang 2016 ya. Bagi yang dulunya GTY sekarang sudah PPPK, silakan nanti pakai data sekolah yang baru, yaitu sekolah penempatan PPK-nya. Dari Pak Erdi Sasmito yang klik kesediaan masih angkatan 1 dan masih ada angkatan 2 hingga 6. Bagi yang tidak lulus tes akademik akan terpanggil lagi di tahun depan mengulang seleksi administrasi. Untuk yang belum ada keterangan lulus atau tidak lulus, itu artinya lulus, tapi LPTK belum siap kuotanya. Jadi mohon bersabar. Saya hanya berani share info yang valid saja sebagai admin Dispendik. Terima kasih. Dan pendapat saya bukan pendapat, dan itu tadi saya ngambilnya dari sini Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu ragu sebenarnya dari pendapat saya, dari apa yang saya sampaikan ini ada langsung dari laman Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Ini valid jelas. Untuk saat ini konfirmasi kesediaan dikirimkan kepada peserta yang masuk dalam kuota 40.000 calon peserta PBG. Jika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus tapi belum mendapatkan notifikasi untuk konfirmasi kesediaan, maka Bapak Ibu belum termasuk dalam kuota tersebut. Mohon Bapak Ibu terus memantau akun SIM PKB dan laman PPG. Jadi Bapak Ibu, oke ya, saya ingatkan sekali lagi ini, yang belum masuk kuota tapi sudah lulus seleksi akademik, tolong pantau terus daripada nanti terdelete, terhapus atau yang lainnya lah, yang hal-hal yang kita inginkan.
Dan semoga ini PPG ini bisa menjadi jalan Bapak Ibu untuk nambah rezeki ya, dan untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas pembelajaran di kelas gitu. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Semoga Bapak Ibu guru sehat. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.